Kalian tahu nggak apa jebakan paling bahaya di zaman sekarang? Bukan pinjol, bukan juga judi online. Jebakan paling bahaya adalah zona nyaman dari gaji bulanan. Setiap hari kalian kerja pagi sampai malam, pulang capek, gaji cuma numpang lewat buat bayar cicilan dan kebutuhan, terus siklusnya berulang sampai kalian tua. Sadar atau enggak, itu bukan hidup. Itu adalah perbudakan modern dengan dasi dan kartu akses. Sebuah sistem yang dirancang untuk membuat kalian terus berlari di tempat. Dan yang paling menyedihkan, kebanyakan orang baru benar-benar sadar saat umur mereka sudah kepala 4, ketika energi sudah habis dan waktu makin sempit. Rasanya telat banget kan? Tapi saya di sini bawa kabar super baik buat kalian. Kalian yang nonton video ini, kalian masih punya waktu. Kalian bisa kabur dari penjara emas ini jauh sebelum umur 30 tahun. Di video ini, saya akan bahas tuntas step by step strategi praktis dan mindset yang wajib kalian punya untuk merebut kembali kendali hidup kalian. Saya akan tunjukkan jalan keluar dari labirin ini. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis, karena ini bisa jadi titik balik hidup kalian. Siap untuk merdeka? Mari kita mulai. Oke, mari kita bahas kebenaran pahit yang pertama. Kerja pagi pulang malam itu adalah scam atau penipuan terbesar di abad ini. Kalian pasti pernah kan ngerasa, udah kerja mati-matian, lembur, tapi kok kondisi finansial gini-gini aja? Ini tuh ibarat kalian lagi lari di atas treadmill raksasa. Kalian keringetan capek ngos-ngosan, tapi anehnya kalian nggak pernah sampai ke tujuan manapun. Kalian tetap di titik yang sama. Nah, sistem korporasi modern itu adalah treadmillnya. Menurut banyak pakar ekonomi, sistem ini dirancang cuma buat satu hal, yaitu menjaga roda perusahaan terus berputar, bukan untuk membuat kalian sejahtera. Coba deh kalian hitung sendiri. Inflasi real di lapangan bisa naik 6-7% setahun, tapi kenaikan gaji kalian berapa? 3%? Mungkin 4% kalau beruntung. Secara matematis kalian itu makin miskin setiap tahunnya. Contohnya gini deh, bayangin ada seorang karyawan namanya Budi. Tahun ini gaji Budi naik 4%. Tapi harga sewa kosannya naik 10%, harga mie instan langganannya naik 15%, biaya transport ke kantor juga naik. Jadi meskipun angka di slip gajinya Budi kelihatan lebih besar, daya beli atau nilai asli uangnya justru menyusut. Dia kerja lebih keras untuk standar hidup yang lebih rendah. Inilah penipuan halusnya. Makanya, aksi nyata pertama yang harus kalian lakukan adalah berhenti berharap 100% pada gaji, sadari permainannya, dan mulailah membangun sekoci penyelamat kalian sendiri. Jangan tunggu sampai kapal kalian tenggelam. Nah, saya yakin banyak dari kalian yang merasakan hal yang sama. Kalau kalian setuju dan merasa tertampar dengan kenyataan ini, coba deh tekan tombol like sekarang juga, biar makin banyak orang yang sadar dari ilusi rat race yang menjebak ini. Ayo, kita bangunkan mereka semua. Poin kedua, dan ini yang paling fundamental, adalah mindset shift. Kalian harus berhenti berpikir seperti karyawan dan mulai berpikir seperti seorang pemilik atau owner. Kalian pernah kan kerja sambil terus-terusan lihat jam, nungguin jam 5 sore tiba? Nah, itu ciri utama mindset karyawan. Fokusnya adalah menukar waktu dengan uang. Ini tuh ibaratnya gini, ada badai besar. Mindset karyawan akan fokus mencari cara untuk menyewa satu payung agar dirinya enggak basah. Sedangkan mindset pemilik, dia akan berpikir, gimana caranya saya bisa bikin pabrik payung dan menjualnya ke semua orang yang butuh. Beda banget kan fokusnya? Robert Kiyosaki dalam bukunya yang legendaris menekankan bahwa perbedaan paling dasar antara si kaya dan si miskin adalah dari cara mereka memandang aset dan liabilitas. Karyawan melihat pekerjaan sebagai sumber income, pemilik melihat bisnis atau aset sebagai sumber income. Contoh konkretnya di kantor deh. Ketika ada masalah atau proyek baru yang rumit, karyawan dengan mindset lama akan bilang, aduh, ini bukan kerjaan gue, atau ini bakal nambahin beban aja. Tapi orang dengan mindset pemilik akan melihatnya sebagai peluang. Wah, kalau masalah ini bisa gue selesaikan, gue bisa bikin sistem baru yang efisien, atau ini kesempatan buat belajar skill baru yang bisa gue pakai nanti. Lihat kan perbedaannya. Jadi aksi nyata yang bisa kalian coba mulai besok adalah setiap kali kalian dapat tugas, tanyakan pada diri sendiri, kalau ini adalah perusahaan gue sendiri, apa yang akan gue lakukan untuk hasil terbaik? Latih otot kepemilikan ini setiap hari, bahkan saat kalian masih jadi karyawan. Ini adalah fondasi untuk kabur dari rat race. Oke, kalau mindset sudah mulai bergeser, sekarang kita butuh kendaraan praktisnya. Apa itu? Multiple income streams atau memiliki banyak keran penghasilan. Ini adalah kunci mutlak untuk stabilitas finansial di zaman yang serba tidak pasti ini. Kalian pasti pernah dengar kan nasihat orang tua untuk jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang? Nah, dalam konteks finansial modern, gaji bulanan kalian itu adalah satu keranjang tunggal yang sangat rapuh. Ini tuh ibarat meja dengan satu kaki. Kalau kaki itu patah, ambruk semuanya. Menurut para perencana keuangan, idealnya kita butuh minimal 3 sumber penghasilan untuk bisa tidur nyenyak. Kenapa 3? 1 untuk biaya hidup utama, 1 untuk tabungan dan investasi, dan 1 lagi untuk dana hura-hura atau lifestyle. Ini membuat hidup kalian jauh lebih aman dan anti rapuh.
Kombinasinya gimana? Idealnya adalah campuran antara pendapatan aktif dan pasif. Pendapatan aktif itu yang butuh waktu dan tenaga kalian secara langsung, seperti gaji atau kerjaan freelance. Pendapatan pasif itu yang bisa jalan sendiri 24 jam, seperti keuntungan dari aset digital, royalti, atau rental properti. Contohnya nih, kalian punya gaji utama atau pendapatan aktif. Lalu di malam hari atau weekend, kalian mengerjakan proyek desain grafis sebagai pendapatan aktif kedua. Di saat yang sama, kalian punya blog atau channel YouTube yang menghasilkan uang dari iklan sebagai pendapatan pasif. Kalau salah satu keran tiba-tiba macet, kalian masih punya 2 keran lainnya yang mengalir. Jadi, aksi nyata kalian sekarang adalah ambil kertas dan pulpen, tulis sumber income kalian saat ini. Lalu, buat daftar ide untuk sumber income kedua dan ketiga, mulai dari yang paling mungkin kalian kerjakan sekarang juga. Nah, ngomongin sumber income kedua, kita masuk ke pekerjaan sampingan yang bisa jadi penghasilan utama. Banyak orang mikir pekerjaan sampingan itu cuma buat nambah uang jajan. Salah besar. Pekerjaan sampingan adalah inkubator untuk bisnis utama kalian di masa depan. Kalian pasti pernah kan punya hobi atau keahlian, tapi nggak pernah kepikiran untuk diuangkan. Mungkin kalian jago nulis, jago desain, jago masak, atau jago ngajar. Ini tuh ibarat kalian punya bibit pohon unggul tapi cuma disimpan di dalam laci. Padahal kalau ditanam, bisa jadi pohon uang yang rindang. Kriteria pekerjaan sampingan yang bagus itu ada 2. Scalable artinya bisa dibesarkan tanpa harus menambah waktu kerja kalian secara linear, dan sustainable artinya permintaannya ada terus-menerus. Para ahli bisnis selalu menyarankan untuk memilih pekerjaan sampingan di bidang yang kalian sukai, karena ini akan memberikan kalian energi untuk menjalankannya setelah lelah bekerja seharian. Contohnya gini, si Cantika, seorang akuntan, punya hobi merajut. Awalnya dia cuma bikin buat teman. Ini bukan pekerjaan sampingan yang scalable karena satu produk butuh waktu lama. Lalu dia coba geser. Dia nggak jual produk jadinya, tapi dia jual pola rajut digitalnya dalam bentuk PDF dan membuat video tutorial di YouTube. Nah, ini scalable. Dia bikin sekali, bisa dijual ribuan kali. Kapan waktu yang tepat untuk transisi dari pekerjaan sampingan ke penghasilan utama? Aturan umumnya adalah ketika penghasilan dari pekerjaan sampingan kalian sudah stabil mencapai 70-80% dari gaji utama selama minimal 6 bulan berturut-turut. Jadi, aksi kalian adalah identifikasi satu skill atau hobi kalian, cari cara untuk membuatnya scalable, dan mulailah menawarkan jasa atau produk pertama kalian minggu ini sekecil apapun itu. Jangan menunggu sempurna, mulai saja dulu. Selanjutnya, mari kita bicara tentang mesin uang yang sesungguhnya di era digital, yaitu digital assets atau aset digital yang bisa bekerja untuk kalian 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan saat kalian tidur atau liburan. Kalian pasti sering kan lihat konten tentang passive income. Nah, sumber passive income paling realistis untuk kita bangun saat ini ya dari aset digital. Ini tuh ibarat kalian membangun pasukan robot kecil yang nggak pernah lelah mencari uang untuk kalian. Sementara kalian kerja di kantor dari jam 9 sampai 5, pasukan kalian ini tetap bekerja di dunia maya. Menurut laporan dari platform seperti Statista, ekonomi digital terus tumbuh pesat, menciptakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan lagi masa depan, ini adalah masa sekarang. Aset-aset ini adalah properti di dunia digital. Apa saja jenisnya? Banyak banget. Bisa berupa channel YouTube yang sudah dimonetisasi, blog dengan iklan, kursus online yang kalian buat sekali dan dijual berkali-kali, ebook, template desain, preset foto, musik bebas royalti, sampai akun media sosial dengan personal brand yang kuat. Contohnya, seorang programmer bisa membuat sebuah tema website premium. Dia riset dan coding selama sebulan penuh, tapi setelah jadi, tema itu bisa dia jual di marketplace global selama bertahun-tahun dan menghasilkan uang setiap hari tanpa perlu dia sentuh lagi. Jadi, aksi nyata kalian adalah pilih satu jenis aset digital yang paling cocok dengan skill kalian. Apakah kalian lebih suka nulis, ngomong di depan kamera, atau ngoding? Fokus bangun satu aset digital itu secara konsisten selama 6 bulan ke depan. Jangan ganti-ganti. Fokus adalah kuncinya. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Financial Independence Formula untuk kalian yang masih di usia 20-an. Kalian mungkin sering dengar istilah FIRE, Financial Independence, Retire Early. Tapi kedengarannya kayak buat para sultan kan? Padahal enggak juga. Ini adalah matematika sederhana yang bisa diterapkan siapa saja. Ini ibarat kalian mau pergi ke luar kota. Kalian harus tahu dulu tujuannya di mana dan berapa liter bensin yang dibutuhkan. Nah, FIRE number itu adalah tujuan akhir finansial kalian. Cara hitungnya gimana? Menurut prinsip dasar komunitas FIRE, kalian butuh total dana investasi sebesar 25 kali pengeluaran tahunan kalian. Kenapa 25? Ini berdasarkan 4% rule, di mana kalian bisa menarik 4% dari total investasi kalian setiap tahun untuk biaya hidup, dan secara teori uang kalian tidak akan habis karena pertumbuhan investasi. Contohnya gini, misal, setelah dihitung-hitung, biaya hidup nyaman kalian per bulan adalah 5 juta rupiah. Berarti pengeluaran tahunan kalian adalah 60 juta rupiah. Maka FIRE number kalian adalah 60 juta dikali 25, yaitu 1,5 miliar rupiah.
Angka ini yang harus kalian kejar untuk bisa pensiun dari kewajiban bekerja. Kelihatan besar? Tentu saja. Tapi di usia 20-an, kalian punya senjata paling ampuh, yaitu waktu. Aksi nyata kalian adalah hitung dulu pengeluaran bulanan kalian secara jujur, lalu kalikan 12, kemudian kalikan 25. Itulah fire number kalian. Tempel angka itu di dinding kamar kalian. Setelah itu, fokus pada strategi akselerasi, yaitu dengan cara menaikkan saving rate atau persentase tabungan dari penghasilan dan menginvestasikannya ke instrumen yang tepat. Untuk bisa mempercepat pencapaian fire number, kalian butuh bensin super. Bensin itu adalah high income skills atau keahlian berpenghasilan tinggi. Ini adalah skill yang permintaannya tinggi di pasar tapi suplainya masih sedikit sehingga bayarannya mahal. Kalian pasti pernah kan merasa, kenapa ya si A gajinya bisa 3 kali lipat dari gua, padahal umurnya sama? Jawabannya hampir pasti karena dia menguasai high income skill. Ini tuh ibarat di dunia game. Ada senjata biasa, ada juga legendary weapon yang damage-nya berkali-kali lipat. High income skill ini adalah senjata legendaris kalian di dunia nyata. Menurut berbagai analisis pasar kerja dari platform seperti LinkedIn atau Forbes, ada beberapa skill yang konsisten berada di puncak. Skill ini memungkinkan kalian mendapatkan penghasilan di atas rata-rata, bahkan tanpa perlu ijazah formal. Apa saja top 5 skill itu saat ini? Pertama, sales atau penjualan. Kemampuan meyakinkan orang lain akan selalu dibutuhkan di industri manapun. Kedua, copywriting atau menulis naskah iklan yang menjual. Ketiga, digital marketing. Bagaimana cara mendatangkan traffic dan konversi secara online. Keempat, coding atau pengembangan software, terutama di bidang artificial intelligence dan data science. Kelima, UI UX design, yaitu merancang tampilan aplikasi atau website yang mudah dan nyaman digunakan. Contohnya, seorang copywriter freelance bisa dibayar puluhan juta hanya untuk satu naskah landing page. Jadi, aksi nyata kalian adalah pilih salah satu dari 5 skill ini yang paling kalian minati. Lalu buat roadmap belajar mandiri. Manfaatkan YouTube, kursus online, dan forum-forum gratis. Alokasikan 1-2 jam setiap hari untuk belajar dan praktik. Dalam 6 bulan, kalian akan lihat perbedaannya. Rencana hebat dan skill dewa nggak akan ada artinya tanpa lingkungan yang mendukung. Makanya kita butuh networking circle yang mendukung escape plan kalian. Kalian pasti tahu kan pepatah, penghasilanmu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu? Itu bukan cuma kiasan, itu kenyataan pahit. Coba deh kalian lihat lingkungan kalian sekarang. Apakah isinya orang-orang yang terus mengeluh soal pekerjaan, menyalahkan keadaan, dan pesimis dengan masa depan? Ini tuh ibarat kalian mau berhenti merokok, tapi setiap hari nongkrong di smoking area. Mustahil berhasil. Menurut penelitian tentang perilaku sosial, lingkungan punya pengaruh luar biasa besar terhadap mindset dan keputusan kita. Kalian butuh tribe atau suku baru yang visinya sejalan. Orang-orang yang juga ingin tumbuh, membangun bisnis, dan meraih kebebasan finansial. Gimana cara membangunnya? Mulai dari hal kecil. Ikut seminar atau webinar tentang bisnis dan investasi, gabung ke komunitas online atau grup Facebook yang isinya para side hustler atau pebisnis pemula, follow akun-akun inspiratif di media sosial dan aktif berinteraksi di kolom komentar mereka. Contohnya, daripada pakai waktu istirahat makan siang untuk bergosip, coba deh ajak ngobrol rekan kerja dari divisi lain yang kalian anggap punya growth mindset. Tanyakan apa yang sedang dia pelajari di luar kantor. Aksi nyata kalian adalah, minggu ini, targetkan untuk kenalan dengan satu orang baru yang punya visi lebih besar dari kalian. Dan secara perlahan, kurangi waktu dengan orang-orang yang toksik dan hanya menarik kalian ke bawah. Ini mungkin sulit, tapi ini wajib dilakukan untuk keselamatan masa depan kalian. Ketika semua elemen tadi mulai berjalan, kalian akan sampai pada sebuah konsep indah bernama lifestyle design. Ini bukan tentang jadi kaya raya dan foya-foya ya. Ini tentang merancang sebuah kehidupan di mana kalian punya kendali penuh atas waktu, lokasi, dan pekerjaan kalian. Kalian pasti pernah kan merasa iri melihat ada orang yang bisa kerja dari Bali, dari Jepang, atau dari coffee shop di kota manapun dia mau. Itu bukan keberuntungan, itu adalah hasil dari lifestyle design. Ini ibarat kalian jadi arsitek bagi hidup kalian sendiri. Bukan lagi hidup berdasarkan template yang diberikan masyarakat, yaitu sekolah, kerja kantoran, menikah, punya anak, pensiun. Kalian bisa membangun rumah kehidupan yang bentuknya sesuai keinginan kalian. Para digital nomad adalah bukti nyata bahwa konsep ini sangat mungkin untuk dijalankan. Mereka membuktikan bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan tempat yang kita datangi. Misalnya, ada seorang penulis yang sadar bahwa dia paling produktif kalau bekerja di pagi hari dan sore hari. Dia mendesain hidupnya agar bisa bekerja dari jam 7 sampai 11 pagi, lalu dia bebas melakukan hobinya di siang hari, dan lanjut bekerja lagi dari jam 4 sampai 6 sore. Dia nggak terikat jam kerja. Dia juga sadar dia benci kemacetan, jadi dia memilih untuk bekerja dari rumah selamanya. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Tapi ingat, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab besar. Freedom tanpa responsibility itu bencana. Kalian harus jauh lebih disiplin daripada karyawan kantoran. Aksi nyata kalian adalah, coba tulis di kertas, seperti apa sih hari-hari ideal dalam hidup kalian jika uang dan lokasi bukan lagi masalah? Tulis sedetail mungkin. Ini akan jadi kompas kalian untuk semua keputusan ke depannya.
Terakhir, semua teori tadi butuh sebuah peta yang jelas. Inilah action plan 5 tahun menuju freedom. Kenapa 5 tahun? Karena ini adalah rentang waktu yang cukup realistis, nggak terlalu cepat sampai bikin stres, tapi juga nggak terlalu lama sampai bikin kalian kehilangan motivasi. Kalian pasti pernah kan bikin resolusi tahun baru tapi gagal di bulan Februari? Biasanya itu karena tujuannya terlalu besar dan nggak dipecah-pecah. Rencana 5 tahun ini ibarat kita memotong sebuah tangga raksasa menjadi anak tangga kecil yang bisa kita naiki satu persatu setiap hari. Ini adalah checkpoint atau pos pemeriksaan dalam perjalanan kalian. Menurut para coach produktivitas, memecah tujuan besar menjadi milestone kecil adalah cara paling efektif untuk menjaga momentum dan menghindari burnout. Ini membuat perjalanan yang sulit terasa lebih ringan dan terukur. Gimana contoh timelinenya? Tahun pertama, fokus 100% pada skill acquisition. Pilih satu high income skill dan kuasai fundamentalnya. Tahun kedua, monetization. Mulai jalankan side hustle kalian dan targetkan penghasilannya mencapai 30% dari gaji utama. Tahun ketiga, scaling. Kembangkan side hustle menjadi sebuah sistem. Bukan lagi bergantung pada waktu kalian, targetkan income-nya setara 70-80% gaji. Tahun keempat, asset building. Gunakan profit dari side hustle untuk mulai membangun aset digital pasif pertama kalian. Tahun kelima, the great escape. Ketika total penghasilan dari side hustle dan aset digital kalian sudah stabil melebihi biaya hidup, kalian punya pilihan untuk resign. Aksi nyata kalian adalah copy paste timeline ini dan sesuaikan dengan kondisi kalian. Buat target spesifik untuk 3 bulan ke depan. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Escape the rat race atau kabur dari jebakan tikus ini bukan berarti kalian jadi pemalas. Ini bukan tentang anti kerja atau anti sistem. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang mengambil kembali hak paling dasar seorang manusia, yaitu kendali penuh atas hidup kalian, atas waktu kalian yang berharga, dan yang paling penting atas masa depan kalian sendiri. Ini tentang beralih dari sekadar menjadi penonton yang pasrah, menjadi seorang sutradara yang menentukan alur cerita hidupnya sendiri. Setiap hari yang kalian tunda untuk memulai adalah satu hari lagi kalian rela terkunci di dalam kandang hamster emas itu, terus berlari tanpa henti, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Capek kan? Kalau kalian serius mau membangun jalan keluar kalian sendiri, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Saya akan terus bagikan roadmap lengkap dan strategi praktis untuk escape the rat race di video-video selanjutnya. Dan satu lagi, coba deh share video ini ke teman kalian yang kalian tahu masih stuck dan sering mengeluh di dalam kubikel mereka. Ayo kita bebas bersama-sama. See you on the next video.